Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kuliah kita, sekalipun kita kuliah online, tanpa mengurangi nilai dari perkuliahan kita. Insyaallah melalui kuliah online ini, insyaallah materi-materi yang akan kita sajikan itu sama saja ketika kita melakukan kuliah cara offline. Baik Anda sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita ya dengan materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa iman kepada kitab Allah ini adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, kitab-kitab Allah ini adalah wahyu yang disampaikan kepada rasul-rasulnya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Tentu ya, salah satu dasar yang bisa Anda baca ada di surah keempat, di surah An-Nisa di ayat 146. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat, sangat sesat, atau sesat sangat jauh. Nah, ada beberapa kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang diperuntukkan untuk membimbing kaum Nasrani menuju tauhid. Kemudian terakhir, kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran. Ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini adalah penyempurna dari wahyu-wahyu Allah sebelumnya, atau kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi atau rasul sebelumnya. Dan Al-Quran ini tidak sama dengan kitab-kitab lain yang hanya diperuntukkan untuk kaumnya, tetapi Al-Quran justru diperuntukkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka di dalam Al-Quran itu banyak diserukan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan ya ayuhal arabiyun, bukan, tetapi ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ubudullah, sembahlah Allah. Itu salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk yang diturunkan oleh Allah
bukan hanya kepada orang Quraisy, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Quran ini sebagai kitab yang terakhir menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, ya seperti yang saya katakan tadi. Kemudian Al-Quran ini itu dijamin keasliannya oleh Allah hingga hari kiamat. Apa dasarnya? Anda bisa baca di surah Al-Hijr, di surah ke-15 di ayat 9. Di situ Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Nah, jadi inilah yang menggambarkan bahwa insya Allah sepanjang masa Al-Quran itu dijamin keasliannya, sebab Allah sendiri yang menjaganya. Nah, salah satu cara Allah menjaga adalah memberi kemampuan kepada hamba-hambanya, hamba-hambanya untuk bisa menghafal Al-Quran ini sampai 30 juz. Tentu ini tidak sama dengan kitab-kitab lain yang sulit dihafal oleh umatnya. Baik, kita lanjut. Nah, fungsi dan kedudukan kitab Allah, yang pertama sebagai petunjuk hidup manusia. Jadi Al-Quran ini akan memberikan panduan kepada kita tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Di samping itu, kedudukan dari kitab Allah ini menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi dia menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian kitab Allah ini menjadi sumber hukum dan peraturan. Jadi semua aspek kehidupan manusia itu diatur dalam kitab Allah, terutama di dalam Al-Quran. Apa keutamaan kita beriman kepada kitab Allah? Tentu insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Selanjutnya menjadi dasar dalam memahami syariat Islam yang benar. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari itu disampaikan bahwa barang siapa yang ingin berbicara, jadi man arada an yukallimallah falyaqral Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Itu. Jadi selanjutnya, apa perbedaan kitab dan suhuf? Kitab ini adalah wahyu yang diturunkan Allah, kemudian dibukukan dalam bentuk buku yang lengkap, seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Sedangkan suhuf ini adalah lembaran-lembaran wahyu yang tidak terkumpul dalam satu kitab, seperti suhuf yang diterima Nabi Ibrahim, begitu pula yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, bagaimana implementasi iman kepada kitab Allah dalam kehidupan kita? Tentu kita harus membaca. Setelah kita membacanya, kita memahami. Kemudian setelah kita paham, kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghormati kitab-kitab Allah yang lain, walaupun kitab-kitab tersebut itu telah mengalami perubahannya.
seperti kitab Injil kan sudah berubah. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam semua aspek spiritual, sosial, dan hukum. Apa tantangan dalam mengimani kitab Allah itu? Ya, pemahaman yang salah ya tentang kitab-kitab Allah sebelumnya. Jadi yang lalu-lalu itu banyak ya pemahaman terhadap kitab Allah yang salah. Kemudian adanya distorsi atau perubahan ya dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang pentingnya beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekalian, ya materi ini agak singkat, penutup. Jadi beriman kepada Allah adalah bagian dari rukun iman yang harus diyakini setiap muslim. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna dan menjadi petunjuk bagi umat manusia, insyaallah sampai akhir zaman. Kemudian yang ketiga, penting bagi setiap muslim untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya akhiri ya, Anda sekalian, mohon materi tadi itu dicatat, kemudian diupload masing-masing di grupnya sebagai tanda bahwa Ananda mengikuti perkuliahan ini. Dan jangan lupa berkomentar sebentar di channel YouTube di mana saya muat materi ini. Dan harapan saya Ananda yang belum subscribe, di subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.